kita jumpa di kelompok 6. Nah, sekarang kami membuat sebuah video edukasi tentang arousal. Apa itu arousal? Yuk, simak video kami. Arousal adalah suatu gejala yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas fisiologis dan psikologis dalam diri seseorang. Arousal atau sering juga dikatakan dengan gugahan, seringkali disertakan dengan dorongan aktivitas, kesiapan, dan ekspektasi. Gugahan mutlak dibutuhkan oleh seorang atlet dalam menampilkan kinerja olahraganya. Ada dua tingkatan dalam arousal. Yang pertama adalah arousal tingkat tinggi. Contoh di dalam kehidupan nyata, kedua atlet yang memperebutkan medali emas pada ajang internasional. Dapat dikatakan pada kedua pemain sedang berada pada kondisi yang sangat bergairah dalam memperebutkan medali tersebut. Sering ditandai dengan ketegangan. Ini merupakan salah satu contoh tentang gugahan tingkat rendah yang dimana seorang murid tidak mempedulikan atau tidak melihat seorang guru karena tidak menariknya atau tidak ada tingkat ketegangan tentang presentasi yang diberikan seorang guru. Dua fungsi arousal atau yang pertama dalam kesiapan mental, yang kedua adalah tentang prestasi. Serangkaian peristiwa dan substansi, adanya ketidakseimbangan antara tuntutan fisik, psikologis, dan kemampuan merespon. Biasanya takut gagal dan memenuhi tuntutan yang merupakan suatu pemicu terjadinya kecemasan. Contoh, seorang atlet yang harus menampilkan performa terbaiknya ketika saat latihan yang dibawakan ke area pertandingan atau dipatokkan harus mendapatkan medali emas. Terkadang, arousal dan kecemasan memiliki hubungan yang sangat unik. Pada awalnya, kecemasan merupakan pemicu terjadinya arousal. Namun, ketika arousal berlebih, akan meningkatkan kecemasan yang lebih. Faktor yang mempengaruhi pada saat seorang atlet mulai berpikir takut melakukan kesalahan, maka akan menyebabkan terjadinya over kegirahan di dalam melakukan berbagai keputusan dan gerakan. Di sini ada seorang atlet yang mengalami ketakutan kegelisahan sebelum bertanding, yang dimana jika dia kalah dalam pertandingan maka dia akan dianggap sebagai orang yang lemah. Di sini ada seorang atlet yang sedang melakukan pemanasan, yang dimana dia memiliki trauma akan cedera fisik sehingga atlet tersebut malas melakukan pemanasan tersebut. Di sini ada seorang atlet yang sedang mempersiapkan dirinya untuk mengikuti sebuah pertandingan, tetapi faktor lingkungan tidak mendukungnya sehingga itu dapat mempengaruhi dia pada saat pertandingan atau dia tidak pede saat pertandingan. Pengukuran arousal dapat dilakukan dengan cara yang bervariasi dalam aspek psikologis dan fisiologis. Aspek fisiologis dilakukan dengan melihat perubahan denyut nadi dan pernafasan. Psikologis dapat dilihat dengan mengamati gerak-gerik atlet dan beberapa pernyataan ketika sedang diberi pertanyaan. Lalu, arousal yang baik seperti apa? Arousal yang baik tentunya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Hal ini dapat menyebabkan perhatian seseorang atlet menjadi lebih maksimal. Caranya yang dapat kita lakukan tergantung pada kondisi individu, situasi lingkungannya, pertandingannya, dan jenis olahraga apa yang digeluti atlet tersebut. Ada teknik coping, namun coping memiliki dua fokus. Yang pertama, fokus pada permasalahan yang berdasarkan masalah, yang merupakan strategi untuk mengubah situasi yang dihadapi. Tentunya, akan subjektif bergantung pada masalah yang dihadapi. Namun secara umum, strategi coping jenis masalah ini bisa dilakukan dengan menyingkirkan sumber masalah, lalu menciptakan langkah untuk memperbaiki situasi.
masuk pada coping yang fokus pada emosi, yang merupakan langkah yang dilakukan dengan memulihkan perasaan dan emosi. Langkah ini mungkin bisa dilakukan saat tak ingin mengubah situasi atau situasi tersebut berada di luar kendali kita. Kesimpulannya, harus hal penting ketika porsinya tepat. Arousal dan kecemasan punya hubungan unik. Kecemasan salah satu pemicu terjadinya arousal, namun jika arousal berlebihan akan menyebabkan bertambah pula tingkat kecemasannya. Pada dasarnya, arousal berfungsi sebagai kesiapan untuk bertindak secara psikologis, intelektual, dan perseptual yang dibutuhkan untuk kesiapan fisiologis dan psikologis seorang atlet. Dalam kinerja olahraganya, arousal tidak bersifat positif atau negatif, sama-sama memberi pengaruh menguntungkan dan sekaligus dapat merugikan dalam prestasi.